Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Sri Maudi dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan membahas mengenai sistem saraf. Sistem saraf merupakan suatu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan rangsangan dari reseptor ke saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang, untuk diterjemahkan dan mengantarkan informasi yang diperoleh ke efektor. Struktur saraf terdiri dari 7 bagian. Yang pertama, dendrit. Dendrit adalah cabang dari neuron, berperan dalam menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. Kedua, badan sel. Badan sel bertugas untuk meneruskan impuls dari badan sel saraf ke kelenjar dan serabut-serabut otot. Inti sel berfungsi dalam mengontrol seluruh kegiatan sel saraf. Yang ketiga, akson. Akson adalah sel yang panjang dan tipis. Fungsinya adalah mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan lain. Keempat, selubung milenin. Selubung milenin adalah lapisan fosfolipid yang membungkus akson. Fungsinya adalah untuk melindungi akson dan memberi nutrisi. 5. Sel secawan. Sel secawan adalah selubung lemak di seluruh serabut saraf mielin dari susunan sel glia. Fungsinya adalah untuk melindungi dan mengarahkan impuls saraf. 6. Nodus Ranvier. Nodus Ranvier adalah bagian dari akson yang tidak terbungkus mielin, berfungsi dalam mempercepat pengantaran impuls. 7. Sinapsis. Sinapsis merupakan penghubung antar neuron. Sinapsis juga berperan sebagai titik temu antara ujung akson dari neuron yang satu dengan dendrit dari neuron lainnya, atau hubungan ke otot dan kelenjar. Jenis-jenis sel saraf terbagi menjadi dua, yaitu sel saraf sensorik dan sel saraf motorik. 1. Sel saraf sensorik. Sel saraf sensorik berperan dalam menghantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. 2. Sel motorik. Sel motorik berfungsi dalam mengirim impuls dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar. Hasil yang diterima sel saraf motorik dari sistem saraf pusat berupa tanggapan tubuh terhadap rangsangan. Mekanisme sinapsis. Apabila impuls sampai pada tombol sinapsis, neuron akan mengirimkan neurotransmitter. Setelah itu, neurotransmitter dibawa oleh vesikula menuju membran prasinapsis. Kedatangan impuls tersebut membuat permeabilitas membran prasinapsis terhadap ion Ca2+ meningkat, sehingga ion tersebut masuk dan merangsang vesikula sinapsis untuk menyatu dengan membran prasinapsis. Bersama kejadian tersebut, neurotransmitter dilepaskan ke dalam celah sinapsis melalui eksositosis. Dari celah sinapsis, neurotransmitter ini berdifusi menuju membran pasca sinapsis. Setelah impuls dikirim, membran pasca sinapsis akan mengeluarkan enzim untuk menghidrolisis neurotransmitter. Oleh vesikula sinapsis, hasil hidrolisis akan disimpan sehingga sewaktu-waktu bisa digunakan.